Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017 sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-58. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Goku yang bernapas dengan terengah-engah. Hal itu membuat Goku merasa kesakitan akibat nafasnya yang terengah-engah. Di sisi lain, Piccolo mulai teringat dengan perkataan Trunks sebelumnya kalau di masa depan Goku akan mengalami penyakit jantung karena virus yang ada. Krillin pun segera melemparkan kacang senzu ke arah Goku. Goku pun segera menangkap kacang senzu yang dilempar oleh Krillin dan segera memakannya, berharap kalau penyakitnya tersebut bisa sembuh. Setelah Goku memakan kacang senzu, tiba-tiba android nomor 19 menyerang Goku menggunakan laser dari matanya. Namun Goku berhasil menghindari serangan tersebut. Pada pertarungan kali ini terlihat kalau android 19 jauh lebih unggul daripada Goku. Terbukti dari Goku yang dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Para G-Factor yang melihat kalau Goku dihajar habis-habisan oleh android nomor 19, mereka pun menjadi terkejut karena kacang senzu tidak ampuh. Gohan segera menjelaskan kalau itu adalah penyakit jantung yang pernah dibicarakan oleh Trunks sebelumnya. Krillin pun segera bertanya kepada Gohan, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah Trunks telah memberikan Goku obat? Gohan segera mengatakan kalau selama ini Goku tidak pernah sakit. Hal itu yang membuat Goku tidak pernah meminum obat yang telah diberikan oleh Trunks. Kita kembali dulu ke pertarungan Goku melawan android 19. Pada pertarungan itu terlihat Goku dihajar habis-habisan oleh android 19 sampai Goku tak berdaya. Akhirnya karena Goku telah kehabisan banyak energi, dia pun kembali ke mode biasanya. Setelah itu android nomor 19 segera menimpakan tubuhnya ke tubuh Goku yang membuat Goku sekarang tidak bisa bergerak. Setelah itu android 19 segera mencekik tubuh Goku sambil menghisap energinya. Para G-Factor pun berusaha untuk menyelamatkan Goku yang sedang diserap energinya oleh android nomor 19. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh android nomor 20 yang membuat mereka ketakutan. Android nomor 20 pun mengancam para G-Factor kalau mereka berani menyelamatkan Goku maka dirinya akan membunuh mereka. Terlihat kalau Piccolo tidak gentar sama sekali dengan Android 20 dan segera menyerang Android 20. Namun serangan dari Android 20 lebih dulu menyerang Piccolo yang membuat Piccolo langsung tepar. Sementara itu di sisi lain terlihat kalau Goku berusaha dengan susah payah untuk melepaskan cengkraman tangan yang mencekik lehernya. Namun karena kekuatan Goku yang sudah mulai banyak terkuras membuat Goku kesulitan untuk melepaskan diri dari android 19. Di saat Goku sudah mulai terpojok, tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengenai android 19. Hal itu membuat android 19 langsung terlempar. Dan ternyata yang telah melakukan serangan itu kepada android 19 adalah Vegeta. Vegeta mengatakan kepada para manusia buatan kalau yang pantas mengalahkan Goku hanyalah dirinya. Di sisi lain Piccolo yang tadi tepar tiba-tiba dia bangun setelah Vegeta datang. Dan ternyata Piccolo sedang merencanakan sebuah rencana dan tadi dia hanya pura-pura mati. Setelah itu Vegeta segera menendang Goku dan diberikan kepada Piccolo agar Goku bisa segera disembuhkan. Yamcha pun menawarkan dirinya kepada Gohan untuk membawa Goku pulang ke rumah karena dirinya tidak begitu berguna di sini. Setelah itu Yamcha pun segera membawa Goku pulang ke rumah agar bisa segera diberikan obat. Sementara itu di sisi lain Bulma berniat untuk pergi ke tempat pertarungan antara manusia buatan melawan para G-Factor. Pada awalnya Bulma meminta kepada Yajirobe untuk ikut dengannya, namun Yajirobe menolaknya. Setelah Bulma lama membujuk Yajirobe, akhirnya Yajirobe mau ikut dengannya untuk menonton pertarungan antara para G-Factor melawan manusia buatan.
Kita kembali dulu ke pertarungan antara manusia buatan melawan para G-Factor. Android 19 meminta izin kepada Android 20 untuk dirinya bertarung melawan Vegeta. Terlihat kalau Android 20 mengizinkan Android 19 untuk membantai Vegeta. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Android 19 yang sudah mulai berhadapan dengan Vegeta. Terlihat kalau Android 19 sangat percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan Vegeta karena dirinya telah menghisap banyak energi dari Goku. Namun terlihat kalau Vegeta tidak menggubris perkataan dari Android 19. Setelah itu terlihat Vegeta segera meningkatkan kekuatannya untuk melakukan pertarungan melawan Android 19. Namun hal yang mengejutkan di sini, Vegeta meningkatkan kekuatannya sangat dahsyat sampai tanah di tempat itu bergetar. Di mana tiba-tiba Vegeta berhasil masuk ke mode Super Saiyan. Hal itu membuat para Z-Factor menjadi terkejut karena Vegeta bisa berubah menjadi Super Saiyan. Setelah Vegeta berubah menjadi Super Saiyan, dia pun segera menceritakan bagaimana dirinya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan flashback pelatihan Vegeta agar bisa menjadi Super Saiyan. Terlihat kalau di sini Vegeta masih berlatih di ruangan gravitasi. Setelah beberapa waktu Vegeta berlatih di ruangan gravitasi, Vegeta pun memutuskan untuk berlatih di sebuah planet yang memiliki iklim yang sangatlah ekstrim. Terlihat kalau Vegeta berlatih dengan sangat keras di planet itu dengan menghadapi meteor-meteor yang jatuh ke planet itu. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Vegeta yang terluka parah akibat latihannya di planet tersebut. Namun di saat Vegeta sedang berada di dalam kondisi terpuruknya, dia pun akhirnya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat senang karena akhirnya dirinya bisa melampaui Goku. Setelah mendengarkan cerita dari Vegeta, Android nomor 19 mulai menyerang Vegeta menggunakan laser dari matanya. Namun terlihat serangan laser mata milik Android 19 sama sekali tidak melukai tubuh dari Vegeta, dan Vegeta hanya memberikan senyuman kepada Android 19. Namun kelihatannya Android 19 sudah menyadari kalau Vegeta tidak akan kalah hanya menerima serangan seperti itu. Setelah itu Android 19 segera meluncur ke arah Vegeta untuk memulai baku hantam dengannya. Pada awal pertarungan terlihat Android 19 berhasil menghajar Vegeta secara habis-habisan. Hal itu membuat Android 19 menjadi senang karena Vegeta tidak memberikan perlawanan sama sekali melawannya. Walaupun Vegeta telah dihajar habis-habisan oleh Android nomor 19, dia masih tidak kenapa-napa. Setelah itu Vegeta segera mengintimidasi Android 19 agar membuat mentalnya ciut dengan mengatakan kalau kekuatan Super Saiyan Jin jauh lebih kuat daripada apa yang mereka pikirkan. Setelah itu Vegeta pun mulai menghajar Android 19 dengan kekuatan Super Saiyan-nya. Setelah memberikan serangan kepada Android 19 sampai membuat Android 19 tepar, Vegeta pun segera menghampirinya. Gimana sih? Katanya mau baku hantam tapi kok malah turu. Setelah itu Android 19 mulai melakukan perlawanan melawan Vegeta. Namun terlihat kalau serangan dari Android 19 sama sekali tidak berguna pada Vegeta yang telah bisa berubah menjadi Super Saiyan. Setelah Vegeta menghajar Android 19 secara habis-habisan, terlihat kalau Android 19 sudah mulai tepar. Namun tiba-tiba Android 19 langsung mencengkram tangan milik Vegeta, dan dia pun berkata kalau dirinya tak akan melepaskan tangan dari Vegeta. Terlihat kalau Vegeta sama sekali tidak panik dengan ancaman Android 19. Setelah itu Vegeta pun segera
memijakkan kakinya di wajah Android 19 dan segera menarik tangannya dari Android 19. Namun terlihat cengkraman dari Android 19 sangatlah erat hingga membuat tangan dari Android 19 langsung putus. Android 19 pun sangat terkejut dan juga ketakutan karena melihat kekuatan dari Vegeta yang sudah membuat tangannya menjadi buntung. Makanya jangan berani-berani sama Pangeran Zonga, kan tangan lu jadi buntung. Android 19 yang sudah kehilangan tangannya, dia pun segera berlari untuk menghindari Vegeta yang sangat mengerikan. Mending melayu wae timbang resiko. Tiba-tiba Vegeta pun segera menembakkan jurus Big Bang Attack kepada Android 19. Hal itu membuat Android 19 langsung hancur di tempat. Akibat serangan Big Bang Attack dari Vegeta membuat ledakan yang sangat besar sampai membuat sebuah kepulan asap yang mirip seperti jamur raksasa. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan kalau tubuh dari Android 19 telah hancur lebur dan hanya menyisakan kepalanya saja. Mamam nggak tuh? Tak lama setelah itu Vegeta segera menghampiri Android 20 untuk menantangnya bertarung. Namun sebelum itu Vegeta kembali ke mode base-nya dan mengatakan kepada Android 20 kalau ini adalah kesempatan Android 20 untuk mengalahkannya karena dirinya telah kehabisan banyak energi. Namun ternyata Android 20 bukan mau melawan Vegeta, namun dia malah melarikan diri karena dia takut dengan rencana Vegeta selanjutnya yang mungkin akan menghancurkannya. Melihat Android 20 yang akan melarikan diri, Vegeta meminta kepada Krillin untuk memberikannya kacang Senju. Pada awalnya Krillin ragu untuk memberikan kacang Senju kepada Vegeta, namun Piccolo meyakinkan Krillin untuk memberikan satu kacang Senju. Akhirnya Krillin pun segera memberikan satu kacang Senju kepada Vegeta dan Vegeta segera memakan kacang Senju yang telah diberikan oleh Krillin. Setelah memakan kacang Senju yang diberikan oleh Krillin, Vegeta pun segera masuk ke dalam mode Super Saiyan untuk mengejar Android nomor 20. Sebelum itu Vegeta meminta kepada para G-Factor untuk lebih baik pulang saja dan jangan mengganggu dirinya. Setelah itu Vegeta pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyusul Android nomor 20. Namun para G-Factor tidak memperdulikan perkataan dari Vegeta dan mereka pun memutuskan untuk menyusul Vegeta, takut terjadi apa-apa dengannya. Singkat cerita, Vegeta pun kesusahan untuk mencari Android nomor 20 karena dirinya tidak bisa merasakan energi Ki dari Android nomor 20. Vegeta yang sangat kesal kepada Android 20 yang tidak mau menunjukkan batang hidungnya, dia pun menjadi marah dan berniat untuk menghancurkan bebatuan yang ada di bukit itu, dimana Vegeta segera membuat sebuah bola energi yang cukup besar dan segera dilemparkan ke arah bebatuan itu. Terlihat Krillin pun menjadi panik karena dirinya berada di tempat ini. Di sisi lain terlihat Android 20 sangat senang karena Vegeta menembakkan energi laser dan segera bergerak untuk menghisap energi yang telah ditembakkan oleh Vegeta. Terlihat kalau Android 20 berhasil menghisap energi yang ditembakkan oleh Vegeta untuk menghancurkan bebatuan yang ada di tempat tersebut. Vegeta yang melihat kemunculan Android 20, dia pun segera bergerak ke arah Android 20 untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba Android 20 telah menghilang dari tempat tersebut dan dia segera bersembunyi lagi dari Vegeta. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat geram kepada Android 20 karena dari tadi terus bermain umpet tak umpet. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Android 20 yang sedang mengincar para G-Factor yang sedang mencarinya. Terlihat kalau Android 20 menginginkan energi milik mereka dan berniat untuk menghisap energi para G-Factor yang memiliki daya tempur cukup besar. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 58 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 58? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.